Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Hanifah dari kelas 12 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya selama kurang lebih 5 bulan di Aptek Komputer. Mari kita mulai saja. Masuk ke pendahuluan. Sini ada latar belakang dari PKL. PKL ini sendiri yaitu praktik kerja lapangan, bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang diikuti oleh siswa dengan bekerja secara langsung di dunia usaha maupun dunia industri. Hal ini juga sebagai tahapan awal dari proses adaptasi siswa-siswi sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Lalu ke tujuan PKL. Tujuannya yaitu mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja secara langsung, menanamkan nilai-nilai kerja positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama tim, dan etika profesional. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi kelulusan, lalu melatih siswa agar menjadi pribadi yang tangguh ketika menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya. Lalu ke manfaat PKL, untuk menjembatani persiapan siswa untuk terjun ke dunia kerja sehingga siswa memiliki kesiapan yang mumpuni, memahami alur kerja dan proses bisnis dalam suatu organisasi, lalu memperoleh wawasan baru yang mungkin belum tercakup dalam kurikulum, membuat para siswa beradaptasi dengan lingkungan dan situasi yang baru. Masuk ke profil perusahaan. Sini ada sejarah perusahaan atau sejarah dari Aptek Komputer itu sendiri, yaitu Aptek Komputer didirikan pada tanggal 1 November 2023 di Kadipaten Majalengka. Melihat pesatnya perkembangan dunia digital dan meningkatnya kebutuhan akan perangkat komputer yang handal, pendiri Aptek Komputer memutuskan untuk membuka toko yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan layanan konsultasi dan servis profesional. Pada awalnya, Aptek Komputer hanya menyediakan beberapa jenis laptop, komputer rakitan, dan layanan servis dasar. Seiring berjalannya waktu, Aptek Komputer juga aktif memberikan layanan upgrade, instalasi software, dan perakitan PC yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai kalangan. Sini pula ada visi misi dari perusahaan. Visi misi dari Aptek Komputer. Visinya menjadi toko komputer terpercaya dan terlengkap di Majalengka yang memberikan solusi teknologi modern, inovatif, dan berkualitas untuk mendukung produktivitas masyarakat di era digital. Misinya ada memberikan pelayanan terbaik dengan sikap ramah, cepat, dan profesional kepada setiap pelanggan. Menyediakan produk komputer, laptop, dan aksesoris berkualitas dengan harga kompetitif. Menyediakan perangkat jaringan mulai dari router, switch, hingga perangkat wireless yang sesuai dengan kebutuhan rumah, kantor, sekolah, dan instansi. Menghadirkan solusi perbaikan dan upgrade perangkat yang efisien, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Lalu, terus berinovasi mengikuti perkembangan dunia digital agar selalu relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sini ada struktur organisasi dari Aptek Komputer. Pimpinannya ada Mas Jamaluddin Akbar. Lalu teknisinya ada Mas Muhammad Jani. Pramuniaga 1 ada Mas Rian. Dan Pramuniaga 2 ada Mas Afdal Firdaus. Masuk ke metode pelaksanaan. Ada tempat dan waktu pelaksanaannya. Tempatnya tentu di Aptek Komputer. Lokasinya ada di Jalan Siliwangi, Jalan Teluk Jambe Utara, nomor blok Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan ini di SMK 1 Majalengka, ajaran 2025-2026 dilakukan pada semester ganjil dengan waktu pelaksanaan selama kurang lebih 5 bulan. Mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 November 2025. Untuk pelaksanaan saya di
Aptek Komputer PKL-nya dari bulan Juli sampai Agustus, pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Lalu ada di bulan September sampai November, saya menjadi shift pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Lalu kegiatan yang saya lakukan selama PKL, karena toko Aptek Komputer ini memang merupakan sebuah toko, jadi kita selalu setelah datang di toko tersebut, kita akan membersihkan toko tersebut. Lalu kita sering mengecek internet modem dengan berbagai jenis. Contohnya ada F663, NV3A, F450, F427, ada Zimlink, Visol, dan lain sebagainya. Lalu kita juga selalu mempacking pesanan online. Karena Aptek juga memiliki toko online di Shopee dan Tokopedia, jadi kami selalu mempacking pesanan tersebut dengan teliti dan melihatkan ketelitian dari kitanya juga. Lalu kami selalu mengecek stok opname barang di akhir bulan. Lalu masuk ke hasil. Nah, di sini ada pula hasil selama praktik kerja lapangan saya selama kurang lebih 5 bulan. Hasilnya ya ada PKL berjalan dengan lancar selama 5 bulan. Kegiatan PKL ini banyak sekali manfaatnya yang bisa saya rasakan, terutama belajar memahami lingkungan kerja dengan komunikasi yang sangat baik. Masuk ke penutup ini. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan adalah PKL merupakan suatu bentuk kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa di dunia kerja. Bukan hanya belajar teori di kelas, namun juga terjun langsung ke lapangan untuk mempraktikkan ilmu yang sudah didapat. Bukan hanya skill yang diperhatikan, namun komunikasi juga dibutuhkan dalam di dunia kerja. Komunikasi yang baik dan jelas di lingkungan kerja akan menjamin kenyamanan satu sama lain dan jangan pernah memasukkan masalah pribadi ke lingkungan kerja. Terdapat juga beberapa saran bagi sekolah, yaitu memberikan pembekalan materi lebih pada siswa sebelum PKL, lalu memberi arahan pada para siswa PKL dengan jelas. Lalu adanya komunikasi yang jelas dari pihak sekolah dengan perusahaan atau DUDI. Lalu untuk siswanya sendiri, sarannya mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama PKL di perusahaan agar lebih mudah dan paham. Lalu bersikap sopan dan mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan di tempat PKL. Lalu di sini ada dokumentasinya. Di foto yang pertama, ini ada modem F663 NV3A yang sedang saya cek internetnya sebelum modem ini tuh beralih ke tangan konsumen. Lalu yang kedua, ini saya sedang mengecek modem tersebut. Lalu yang ketiga ini saya sedang membongkar modem karena bagian dalamnya sudah ada beberapa partikel yang rusak dan saya akan mengganti bagian depan modemnya atau muka modemnya dan saya ganti ke modem yang lain yang dalamnya bagus secara di dalamnya, dan akan saya ganti muka modem yang rusak yang dalamnya dimasukkan ke modem yang bagus dalamnya. Nah, itu. Lalu yang ketiga, ini saya sedang mengganti SID modem. Kenapa? Karena selalu ada modem yang berbeda SID-nya yang tertera di stiker belakang modem dan yang muncul di HP atau di Wi-Fi-nya beda. Jadi saya mengganti SID modemnya dan mengeprint ulang. Lalu yang ini saya sedang mempacking pesanan online yang tadi. Lalu dari sini juga saya dan rekan saya menjadi berkreativitas dengan packingan-packingan itu. Cara melipatnya, cara menyusunnya,
semuanya harus rapih dan harus teliti. Lalu yang terakhir ini ada foto saya dan rekan saya selama PKL, dan juga 3 karyawan aptek komputer yang sudah mengajari kami dengan sangat baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.